Hai, Alkitab adalah firman Allah. Pernyataan Allah melalui Alkitab disebut dengan wahyu khusus. Wahyu khusus adalah pernyataan Allah terhadap dirinya melalui orang-orang pilihannya untuk dapat dikenal dan dipercaya melalui Alkitab. Dalam Yohanes 1 ayat 1 menegaskan bahwa firman adalah Allah. Jadi firman Allah atau Alkitab merupakan pernyataan diri Allah untuk dapat dikenal dan dipercaya. Alkitab tidak salah karena Alkitab merupakan wahyu khusus yang diteruskan langsung oleh Allah dan ditulis oleh umat pilihan Allah sendiri. Alkitab perantara Allah dalam memperkenalkan dirinya agar kita dapat mengenalnya. Alkitab merupakan suatu bentuk komunikasi verbal. Berbicara merupakan sifat Tuhan. Alkitab adalah bagian firman Allah yang membawa segala sesuatu ke tujuan yang diinginkan. Seperti yang tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang menjelaskan bahwa kita dapat melihat ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab dan mengetahui kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Baik, ketiga yaitu otoritas Alkitab. Otoritas Alkitab dapat dikatakan sebagai kuasa hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan, atau dalam kata lain, Alkitab merupakan otoritas tertinggi. Dikatakan sebagai otoritas tertinggi karena di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16 jelaskan bahwa Alkitab merupakan firman yang diilhamkan oleh Allah itu sendiri. Dalam Mazmur 119 ayat 160 dan juga Amsal 30 ayat 5 di sana dijelaskan bahwa Alkitab merupakan firman Allah yang adil, kekal, serta murni. Oleh sebab itu kita sebagai umat percaya harus hidup dengan berpedoman pada Alkitab, baik dalam lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan komunitas yang lainnya. Kemudian firman Allah sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa kita hidup bukan hanya dari makan saja, tetapi dari setiap firman yang dinyatakan oleh Allah. Sehingga sangat penting menjadikan Alkitab sebagai dasar hidup kita. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dinyatakan bahwa firman Allah adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan dalam Yakobus 1 ayat 21-23 kita diminta untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Alkitab memberikan analogi hubungan di mana orang mengenal kepada orang yang dikenal dan orang yang dikenal bertanggung jawab terhadap kesejahteraan orang yang mengenal. Ini merupakan bagian konsep dari Alkitab tentang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah yaitu orang yang menyediakan diri untuk dikenal, dikasihi, dan dipelihara oleh Allah. Alkitab juga telah memberitahu kita bahwa kita dapat mengenal Allah hanya melalui satu cara, yaitu melalui Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri, yang menjelma menjadi manusia. Tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 9 dan 6. 3 prinsip penting ketika melakukan pengenalan Allah yang menentukan arah hidup. Yang pertama, Allah berbicara kepada manusia dengan Alkitab sebagai firman-Nya. Yang kedua, Allah adalah Tuhan dan Raja atas segala ciptaannya. Dan yang ketiga, Allah adalah... Kita dapat tahu karakter dan atribut yang dimiliki Allah, dan dapat kita lihat dalam ayat-ayat Alkitab. Atribut Allah yang incommunicable. 1. Allah itu kekal. Allah ada sejak semula. Ia tak terkait waktu, seperti yang tertulis dalam Mazmur 90 ayat 4, 2 Petrus 3 ayat 8. Kedua, Mazmur 139 ayat 7-12 dikatakan bahwa Allah itu maha adil. Ia selalu ikut dalam setiap langkah kita. Ketiga, ketunggalan Allah. Hanya ada satu keberadaan ilahi. Allah adalah kebenaran, keadilan, kasih, dan hikmat itu sendiri. Lalu apa sih yang dimaksud dengan atribut Allah yang communicable? Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan Allah, yaitu di mana ini merupakan kesempurnaan Allah dan membuat diri Allah itu unik. Yang kedua adalah wisdom atau hikmat, di mana ini merupakan kesempurnaan Allah juga dalam menerapkan pengetahuannya. Ada dua hikmat, di mana hikmat Allah itu tidak terbatas dan kekal, sementara hikmat yang kita miliki itu terbatas dalam mengenal Allah. Yang ketiga adalah trustworthiness, yaitu Allah itu benar dan dapat dipercaya. Lalu yang keempat adalah karakter kebaikan dari Allah adalah esensi naturnya yang sempurna. Allah menyatakan kebaikannya atas ciptaannya sebagai kasih setia. Mazmur 25 ayat 8. Kemudian Allah itu sempurna dan kudus. Imamat 11 ayat 44-45. Kemudian Kristus adalah manifestasi tertinggi dari kekudusan Allah. Lukas 4 ayat 34. Jadi karakter pribadi yang ada dalam diri Allah adalah natur Allah itu sendiri, sehingga tidak mungkin akan